tadi pembacaan talqin dan doa yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz Luqmanul Hakim SPD. Kepada beliau kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni kata-kata takziah sekaligus sambutan atas nama keluarga. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abdul Rahim MPD. Kepada beliau waktu dan tempat yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati, yang muliakan para tuan guru, para asasi, dani-dani, para sesepuh, para pemimpin, orang tua, orang tua, para tokoh, para tamu, para tamu undangan, keluarga besar almarhum, jamaah dusun Rimbun khususnya, dan segenap para pengantar jenazah yang hormati. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan ridhonya yang melumpuh dapat menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita, mengantarkan jenazah saudara seiman kita ke tempat pemakamannya. Dengan iringan doa, semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga seluruh amal soleh masa hidupnya Allah kabulkan. Semoga seluruh khilaf, salah, dosa masa hidupnya Allah ampuni, dan semoga beliau ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pengantar jenazah yang dimuliakan Allah SWT, ampura tunas maaf sedalam-dalamnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat takziah sekaligus akan mewakili keluarga untuk menyampaikan kata-kata. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maafin yang sampean saat pertama yang akan menyampaikan nasihat khusus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua nanti yang ingin bicara tentang cerita Allah tentang kematian. Dan yang terakhir yang ingin bercerita tentang kehidupan yang belum berusaha masih hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih khusus keluarga yang pelungguh sebagai umat beriman, diajarkan oleh Allah ketika datang suatu musibah, apapun nama dan bentuknya, apalagi musibah kematian, kita akan berpisah dengan orang yang sangat kita cintai, berpisah untuk selamanya. Maka kata Allah, ketika kau ditimpakan musibah, kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niki, makna ajal adalah sebuah pengakuan bahwa seluruh alam semesta termasuk yang pelungguh niki Allah Ta'ala doang ngepiang, Allah Ta'ala kuasai, Allah Ta'ala seatur, terserah. Marah bahasa cara datu niki hak prerogatif. Marah bahasa sasak kedua daki Allah Ta'ala. Maka sebagai orang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan. Allah yang punya, Allah yang ambil, kita ikhlas menerima peristiwa. Secara manusiawi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu dia nangis mukanya keluarga. Nabi doang yang begitu hebatnya ketika bijen yang bernama Ibrahim wafat, beliau menangis. Karena beliau seorang nabi juga mempunyai sifat namanya sifatul basyariyah,
sifat manusiawi. Tahun sedih, badan yang belum nangis, hilang nangis, tak apa-apa. Lagu sandin kaguang nangis, marak caren batur jahiliyah nangis lah. Satu paranaran meratap, mengamuk, jambak bulun, robek kelambin, berlunjak laut jaya, ia sandin kanggo. Ia laik sejarah nampun den kanggo dengan ni demi ujak kubur keharaman laik si Nabi dengan ni demi ujak kubur karena dengan ini den tahanangan kangen lalu oleh keluarga sama. Lagu wahyu sak kuat iman umat Islam laik terperintah si Nabi ada bazuruha nani jak kanggo pada lalu ujak kubur wahai dengan ini kanggo datang angkat jogangan wasadar dan Allah Taala sak berkuasa. Nah, sampai hari ini ngiring bila jemaah Mina boleh datang berziarah kubur kapan saja atau boleh ikut acara pemakaman. Nah ini kini untuk keluarga, sabar, sabar dan sabar. Santer kebelik pahala sabar karena sabar ini anu ini marak gampang ucapan dia berat dan sabar. Makanya upah di sana kebelik. Bahkan disebutkan oleh Allah kebelik pahala niki adalah bighairi hisab. Mundik baru sini hitung kebelik pahala. Allah dah sawikan berembik kebelik pahala barang dan sabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kedua ingin kita berbicara tentang cerita Allah tentang sebuah kematian. Di surah An-Nahl ayat yang ke-32 Allah bercerita tentang proses kematian. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allah bercerita dalam ayat ini terhadap orang-orang yang wafat, yang meninggal dunia, cabut nyawanya oleh ternyata Bapak Ibu lihat dari ayat ini yang datang mencabut nyawa kita nanti pada waktunya Bapak Ibu bukan kamu. Ketornya bernama Israfil. Dan ia itu mengingat penghulu dalam makin pengiring. Jadi Israfil itu yang luat pengiring, kira kulit pengiring. Ya la ya'lamu ada dari tidak tahu kira kulit pengiring dari Allah Taala. Dia santar luat sehingga dalam ayat ini dikatakan ya qulun mereka para malaikat mengucapkan salam terhadap orang-orang yang alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin, orang-orang baik tayyibin dengan sholat namun dia cabut nyawa din sembel malaikat main rembot doang datang bersalam juluk Nabi bahasa malaikat salamun alaikum yang bersalam malaikat salamun alaikum baru ditenda bersalam andai kena assalamualaikum salamun alaikum muni kita dah batur baru kadu assalamualaikum. Jadi malaikat mengatakan salamun alaikum. Nah, syukur agak wasidah selamat wasidah maksud dia agak udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ngiring sila sama wasul bimbingan demili bima kuntum ta'malun ia jadi upah ruan pegawaian desa solah lain. Ini cerita Allah terhadap orang baik bersalam malaikat. Yang kedua pada surah Al-An'am ayat 93 Allah bercerita tentang orang yang tidak baik. Walau tara idz zalimun, andaikan engkau melihat orang-orang yang zalim. Andaikan engkau melihat orang-orang yang zalim. Wal malaikatu basitu aydihim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Andaikan engkau melihat orang-orang yang zalim ketika dicabut nyawanya. Fi ghamaratil maut, ketika dicabut nyawanya.
wal malaikatu basitu aydihim, mereka cukup habis-habisan oleh malaikat dengan kedua tangannya. Takhriju anfusakum, lalu malaikat mengatakan, sebulan nyawa baru. Ya tahu, tidak enak malaikat makan tentang kelompok. Anu ini kudu kelak perkara ini Semarang dan Solo sama sana daratan kenja. Pas njak mati basitu aidihim, tergebok ke si malaikat, antong si malaikat isi kedua tangan malaikat, dan malaikat mengatakan sebulan nyawa marah. Ini cerita Allah dalam Quran Al-An'am 93. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Al-Quran bagaimana orang yang tidak baik dalam perjalanan hidupnya sebelum dicabut nyawanya sudah dapat program mentah dari malaikat. Karena dunia ini isinya ada dua Bapak Ibu. Ada dua zona. Zona baik, zona tidak baik. Tidak ada zona. Amun terjadi dengan sholat, tidak jadi dengan langit. Lalu amun jadi dengan langit, jadi mau jadi dengan sholat, ini jadi dengan langit. Amun jadi dengan langit. Tinggal pilih dua zona ini. Kita mau ada di mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentu kita mohonkan almarhum kita semua, keluarga kita, mudah-mudahan kita masuk dalam zona aman yang at-tayyibin, menjadi orang baik, wafat dalam keadaan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cerita kematian. Cerita kematian legar kebarat. Legar kebarat. Makin kita bercerita tentang kehidupan. Tiang pelungguh yang hidup, tiang pelungguh yang hidup dengan segala fenomena, segala ruang kelampan kehidupan tiang pelungguh, masya Allah. Saat sekarang ada zaman teknologi, semuanya instan, semuanya sampai dalam waktu yang begitu cepat. Perlu kesiapan diri. Perlu kesiapan diri. Ingat, namun tidak kesiapan diri, masya Allah, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang sudah jangan sebutkan. Nabi yang disebutkan diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita akan melalui sebuah proses. Proses ini di Al-Quran banyak disebutkan tamsil, perumpamaan. Dan Allah banyak sekali memberikan perumpamaan kehidupan manusia ini, diumpamakan sebagai tumbuhan-tumbuhan yang antara lain Allah menyebutkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti sebuah biji yang tumbuh. Ini perumpamaan. Satu biji bisa berkembang menjadi 10, yang 10 berkembang menjadi 9. Ini perumpamaan. Ada lagi yang disebutkan oleh Allah, karena dari jannatin birahwatin asabaha, seperti kebun yang disiram oleh hujan. Ada kebun habibain, menghasilkan berlipat-lipat ganda hasil. Nah, dalam kehidupan yang dulu, yang tidak tersurat di dalam Al-Quran tapi tersirat dalam kehidupan, yang kebetulan sering jadi perhatian nih Bapak Ibu. Lama nenek dusun serimbun harap penyakit kuntit, sakirang si dewa kuntit batur serimbun harap. Dua juga. Lalu seperti dia. Solah buat kuntit ni ke? Datang jauh penendak betek batik, terbau-bau buat kuntit ni marah pamak di dalam. Padahal salah. Ini sebenarnya Allah sudah memberikan tamsil, memberikan satu perumpamaan terhadap kehidupan yang kembali buat kuntit kita sholat, doa, wahwayang kepanen, pas tahu isi. Coba kita teliti.
Napi pejabat ahli pertanian belum lagu itu coba besek pasek ternyata yang pelungguh sebagai raja Allah perumpamaan lagu munkam diatin bersihkan dan bangkat kemen kedai atin nikis saja berat doas atin kunti nikit nabi penyebab hati sih coba saja penyebab ternyata mungkin doas nabi kena mungkin tidak kita yang bermasalah tauhid kita yang bermasalah lamun tauhid akidah kita bermasalah ini yang akan merusak hati dan itu yang membuat kehidupan kita akan menjadi yang kok dalam kelapan dakwah Nabi lain ndek itu sisi Allah Taala langsung sembahyang puasa era Nabi satu pertama adalah mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Ada yang Allah adalah Tuhan yang esa. Rampingkan ketumbang dulu. Ibu-ibu guru TK, ibu-guru TK namun kena Allah itu satu, ini menjadi dua lemah. Ini menjadi tentu kena satu itu bilangan. Maka Allah mengatakan Allah ahad, Allah esa, bukan Allah esa. Kalau esa tidak pernah berubah, tetap dengan jahiliyah percaya jika Allah Ta'ala jadi Tuhan dengan jahiliyah Tuhan lainnya jadi lebih Tuhannya dia bertuhankan Allah, dia bertuhankan yang lain. Ini yang harus kita jaga. Namun Tuhan Allah jadi Tuhan Allah yang esa, jadi Allah yang memberikan hidup, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan jaga, Allah yang memberikan ini Bang, sapu dekat. Ya, kasih. Ya benar, saya dah bongkil. Lama saya dah bongkil, musyrik perintah barang. Dia amal. Nah iya yang semalaikan si ulama pun bagihan wasofian wala takun ahad. Jadi kamu orang yang paham tentang ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah ilmu untuk benar ibadahmu, dan jadilah engkau orang yang paham dengan ilmu tasawuf, karena dengan ilmu tasawuf akan benar hatimu. Percuma ibadah kita bagus tapi hati kita rontok. Percuma hati kita rontok tapi berantakan. Percuma hati kita bagus tapi ibadah kita berantakan. Maka keduanya ini harus ditegak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau berembenten tiap perang berembenten tiap tahu kermaat itu beraja. Kita cari mursyid. Dalam ilmu tasawuf dinamakan mursyid. Namun dalam fikih tuan guru ada. PT tuan guru, PT ustaz, PT ulama. Temete yang buat barakah. Tendek PT. No. Yang buat nada filsafat mengatakan timbak PT sumur. Nak bayar sumur PT timbak. Itu bentek timbak lalu sedok air, aku temu air, aku temu inem. Dek narak sumur yang ngeliling kita timbak. Artinya tiang pelunggu harus mau bergerak jemput ilmu itu kepada ahlinya. Lagu kadang-kadang
tiang girang beluan isik marani kelama dijerih undang yang kahundang klema beluan doang isik tiang. Ya marak niki soal tiang luwek tak isik pengajian elek masjid. Sak hadir, sak umur-umur 40 tahun. Kanca-kanca narak-narak baluk siwa. Wah. Lema arun mati si tawa. Elek gobok niki kanca sapak kakau ning kado sak hadir kanca pijuk tolak. Lagu lamun lek acara dengan mati luwek ni buk selegaan doang dia. Kembik nabur selegak, ada yang selesai kewajiban, maka selesai kewajiban waktu sampean soal mati atau endik di narak urusan. Nabi lain ketika berdakwah dia milih tepati. Wah, dikenyak ni, dikaur. Lalu Nabi Muhammad merasa resah, dia apa milih belum buka pengajian itu datang. Sedih Nabi. Turun itu ayat, wa in kadzabuka. Muhammad, lamun dek nak pada milih nalengok. Fakul li amali walakum amalukum. Perbuatanku untuk aku, perbuatan kamu untuk kamu. Antum bariun mimma a'malu. Pegawaian kamu ndek aku yang tanggung jawab. Wa ana barium mimma ta'malun. Pegawaian aku ndek kamu yang tanggung jawab. Turun ayat itu. Apa artinya? Kewajiban menyampaikan bukan menjadi penanggung jawab. Wajib disampaikan. Wajib disampaikan. Kalau sudah disampaikan, maka lepas kewajiban kita. Karena sandik terbalik, Bapak Ibu, kalau kita paham, kalau kita diam, demi kita kubur, ia kena marabuka sabaru no. Umpamanya marabuka marah dengan yang ngapalang. Lalu dia ngapal-ngapalang doang aja jelas. Lagu paham jadi ke Bapak Ibu. Paham ya baru soalnya nak baca telekin ni kena ngerti kena. Ngerti. Dia ngerti. Mun tiang pelungguh masih hidup, masih temomot, masih demen ngopi, demen ngodot, dia naon kena kadang dengan orang mati. Itu masih terdengar, masih ternyeriuk dia naon kena. Mau kaling dengan orang mati balik. Mau asal macam mati, mau cak penter. Kamu pilih penter taruhan sit mati. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian ketika marrabbuka wa man nabiyuka. Ini sebenarnya bocoran Bapak Ibu, bukan di dalam kubur. Bukan di dalam kubur. Lagu mungkin. Tebadak deh, misal marak niki. Pak Bareh dia narak razia polisi. Boleh Pak polisi ni hadir yang nonton. Beraringan narak razia gabungan. Razia polisi gabungan beraringan. Kira-kira takut tak pandai. Tergantung itu. Karena polisi gabungan niki ya nanti yang periksa. Timmu mana? Pak. Ini tim. STNK-nya mana? Ini lagu dia dah majak tahu. Helmnya mana? Masih baru Pak, lagu balik tahu. Sebau kan. Lagu dijawab masalah SIM hidup, STNK hidup wah temajak, helm mut kado. Dendek ngajar 10 gabungan, ngajar 1000 polisi ngadang jadi apa dia takut? Ndek dia ketilang. Aman sudah kita lewat. Itu marrabbuka itu bocorannya. Orang yang masih hidup nanti kau ada pemeriksaan. Begitu kau masuk kubur kau akan diperiksa. Marrabbuka, SN kamu mana? Waman nabiyuka, helmmu mana? Ditanya sampai 5 pertanyaan, 6 pertanyaan. Marrabbuka, Tuhanmu siapa? Punya Tuhan enggak kita? Kalau kita masuk kubur, berani masuk kubur tanpa bawa Tuhan, jangan pernah harap tidak ditilang. Ditilang kita dikubur sama malaikat. Ditilang Pak. Yang pokoknya kita hidup ni kita siapa ngesim. Baru kita bisa mengatakan Allahu Rabbi, marrabbuka Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kita siapkan dalam hidup. Nabi kenen Allah adalah Tuhanku, Allah merintah kita yang laksanakan. Suruh sembahyang mati, suruh puasa mati,
Suruh bersedekah, berzakat, mati. Suruh takun dan bergaul dengan tuan jaring dan bersiap dalam gawe, mati. Selapuk mati, barulah Allahu Rabbi. Lamun selapuk ndik narak tak mati, tiba-tiba marabbuka Allahu Rabbi. Nabi yunin malaikat kadzabta. Marak batik kasar lekak mun. No. Silin malaikat karena merasa dibohongi. Merasa dibohongi dalam hidupnya, tidak pernah mempertuhankan Allah. Maka ketika dia mati akan diminta bertanggung jawab terhadap kehidupan yang mempertuhankan Allah. Benar enggak dia sudah mengikuti Allah? Amun dek nuah ikutin Allah, maka dia akan ditilang. Kalau perumpamaan dalam kepolisian, ditilang ya. Waman nabiyuka, nabimu siapa? Muhammadun Nabi, Muhammad Nabi. Benar enggak Muhammad Nabimu? Pernah enggak engkau jalankan sunnah-sunnahnya? Pernah enggak engkau melaksanakan perintah-perintah? Pokok lamun diilustrasin Bapak Ibu, ya persis marak enten sak ya lewat pada sudut tempat tebadak. Baru semua lewat itu jauh sini, jauh ini, jauh ini, jauh ini. Lengkap kita punya, udah aman. Lamun arak enggak lengkap dah. Tak bisa dinego, tak bisa dinego. Maka di banyak ayat Allah bercerita tentang penyesalan orang ketika dia masuk ke dalam kubur. Tapi penyesalan yang sia-sia, karena tidak ada manusia yang sudah dalam kubur kemudian akan balik kembali untuk melaksanakan ketaatan. Penyesalan yang sudah terlalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi niki yang memberikan satu manfaat untuk lebih gampang kita memahami cara kita berkehidupan. Bahkan yang terakhir di pertanyaan ini Bapak Ibu, ini yang sangat masif hari ini. Waman ikhwanuk, siapa saudara-saudara? Lalu ada tuntunan bacaan talqin itu, al-muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Orang-orang beriman itu adalah saudaraku. Benar enggak? Benar enggak kita bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu bersaudara kata Allah. Benar enggak? Gembek nampak yang matur marak niki Bapak Ibu. Anak mungkin amun terbuka HP niki Masya Allah, dengan pada saling hujat, saling keriah, saling melengean. Seakan yang betul itu hanya aku, yang salah itu kalian, yang isi surga itu aku, yang isi neraka itu kalian. Masa andang dengar begejuh di neraka penutup, di neraka akhir, saling menjatuhkan. Beda kelompok, beda organisasi, beda golongan, saling menjatuhkan satu sama lain, padahal mereka akan mengaku, oh dia saudara. Makanya kalau disebutkan di dalam Al-Quran, maukah kamu untuk memakan daging bangkai saudara? Lahma akhihi fakarihtumu. Sampai begitu Allah memberikan perumpamaan, lamun desak semeton, desak iman sendiri kanjeng tendik-tendik patuh, ibaratnya kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Jijik, busuk, aduh, tidak bisa dibayangkan. Itu perumpamaan Allah yang sampaikan dalam Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu ngiring, kita perbaiki hubungan basyariat kita, hubungan kemanusiaan kita. Bahkan tidak tanggung-tanggung, semeton kandung, sopo inak, sopo anak, ini saja berkewaan. Ambil langan, bani berjawab, lemak dia mesti mati, kena al-mu'minun, al-muslimun, al-ikhwani. Wah, semeton sopo inak, sopo amak dang, ini saja berkewaan. Bareng sopo kadus, tarak kaja tidak berkewaan. Sopo desa kaja tidak berkewaan, dan bau maraknya. Nah, ia gawin. Peringatan-peringatan, pengajian-pengajian marak niki Bapak Ibu, ada yang terbekerisi, sehingga pas kita masuk kubur kita sudah lengkap persiapan kita, mau dihadang oleh malaikat berapapun jumlahnya, persiapan kita lengkap, tidak ada masalah. Yang masalah kalau kita tidak punya perlengkapan. Tapi lagi kematian makin banyak yang sangat misteri lah.
Lamun marak basentang pelonggok mati mendadak. Sebenarnya arak mati mendadak dalam agama itu. Sebab elik laik waktu informasi yang si Allah Ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut, pokok marang bernyawa dia mati dah lama dengan Allah Ta'ala. Lagu itu mati mendadak nin para. Maka dia dapat informasi kalau almarhum Pak Marzuki ini mati mendadak baru-baru mati. Endek baru-baru mati. Waktu badak Allah Ta'ala laik mati lemak siap-siap. Nah, maka yang kelongo dia perlu anti stroke. Dia perlu anti itu diabet. Kadang-kadang nyekin sama mau solah-solah datang wayu mati. Dia bau ya kena lawan siap masih kakak kita. Din bau duit dengan kakak sak baru-baru mati. Din bau saya lengah-lengah marah lagi. Dalam rangka kita mempersiapkan perlengkapan menuju ke alam barzah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat terakhir niki jatang ngajahang niki. Kalau mau datang jok kubur girang siram kubur. Betul ina. Girang jok kocor ina kan. Hatbro ni di berdoa ina dalam siram kubur. Tahun. Serok-serok dong dalam panik. Beraja santet saja si Nabi. Allahumma tkitarahu. Ini temeste siram si kocor di otak nyoko sampai naik. Allahumma tkitarahu ya Allah. Ada inticanin melbau tu anak tahu nenu ni. Siram malik sak kedua. Allahumma barrid madjahu ya Allah. Ada yang sak senap ida itu petindoan. Malik siram malik otak sampai naik. Allahumma ja'alil jannata maswahu ya Allah. Jari yang surga wah tahu melinggih. Ini doa. Cuma jauh ai telu ember sepur pada edak kenan mara bahasa tengah anu edak kenan yang mana hidup itu edak tahu bahasa tengah sepenuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tahu ini kok bermontroman beraja angka. Ini baru tahu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat terakhir makin datang sampai yang sambutan keluarga. Yang mewakili atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kerauhan pelunggu kami dalam prosesi penyelenggaraan jenazah. Yang baru depan di Tebokus, di jauh-jauh masjid, sembahyang sampai di jauh kubur. Mudah-mudahan semua ini dilakukan atas dasar tulus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ibadah kita. Amin. Kemudian saat kedua, almarhum niki ya beda umur. Enggak layak. Waktu yang masih berbalik niki lidangnya, almarhum niki ya doa di sitiang. Yang maksudnya tawa jelas doa di sitiang. Almarhumnya. Mungkin sekitar arah 70-an umur ada. Pada niki. Arti ngonek bergaul niki, ngonek bergaul ke masyarakat, harap doang untuk menikahnya tata cara yang mungkin tidak berkenan, yang juga mewakili atas nama beliau untuk tunas maaf, ridha ikhlas nggih. Alhamdulillah. Berikutnya sangarak utang rene niki, belik ataupun kode amun narak niki ikhlasan. Tahu sak bersangkutan lagu kena nggih. Sak bersangkutan dia jarak kena sandek narak nggih. Sak tahu menarak berutang, kena. Menarak tahu berutang dek namanya orang pun ngembidinan. Ikhlasan jadi sedekah, lemak pas kemati arak kedai. Lagu lamun pang kesahur doang jak. Andik milih telah kita kete. Siu utang dong jagung. Harus teragih doang, tagih nilai. Sebinian atau bijen penanggung jawab karena utang niki kode atau gelik pada keberat dan terkangguk nyawa insyaallah taala milik membayar utang dia mangit nabi mu'allakum bainas sama'i wal ardh tuh terkatung-katung dan terkangguk insyaallah taala nyawa teman nyawa tanda kiranya boleh bucu lamun tagih kalau kadang beli nama mana lalu nyebut bucu masyaallah hendak adik taziahan doang berat utang niki berat. Di makna siu, ia gara-gara kanggok salah kali. Nah kemudian terakhir acara lanjutan takziah niki berupa zikir tahlil doa maranten sak tetena isi para ulama kita.
mulai baris ke malam sampai malam ke-9 biasa habis isya habis salat isya. Mudah-mudahan kita semua sehat, cuaca mendukung, abot mau pada hadir, mobil khusus masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian ya tahu kebetulan yang mungkin jauh tahu sedikit. Insyaallah doaan jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Terima kasih. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata-kata takziah sekaligus sambutan atas nama keluarga yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Dengan berakhirnya kata-kata takziah sekaligus sambutan atas nama keluarga tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pemakaman kita pada sore hari ini. Kepada bapak-bapak yang bertugas kami haturkan banyak-banyak terima kasih, dan mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebakannya dia. Ulang nana ada kerokan seperti ini tuh sedikit. Aran ini jalan kayaknya. Jalan naik hujan nun. Au kerokan seperti ini. Au ada nah. Yang kelabah melau sedih. Au. Kerokan seperti au ini nah. Musim hujan. Musimnya nekatan sementara nekatan. Ini dok baru seperti edi. Dendes no dalam tini edi. Bo nempon naik wah. Beliwat naik. Ratang ini jengnya dang nih ini. Ini ratang ini jengnya dang kediri. Udah nyokok ke tengah. Nah, ada nasi itu naiknya. Dan enggak berlewang.
Ini juga ada nasi. Dari sini ke Ima juga. Ini mesti bawa. Tengok itu sih. Sabar kau. Sabar.